Dari Atha bin Abi Rabbah rahmatullah alaih, ia berkata, telah sampai kepadaku bahwa baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Yasin pada permulaan hari, niscaya akan dipenuhi segala hajatnya pada hari itu. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang fadilah surah Yasin. Salah satunya menyebutkan bahwa segala sesuatu itu mempunyai hati, dan hati Al-Quran adalah surah Yasin. Barang siapa membaca surah Yasin, maka akan ditulis untuknya pahala 10 kali membaca Al-Quran. 10 kali, bayangkan. Membaca surah Yasin 1 kali sama dengan 10 kali membaca Al-Quran. Seluruh Al-Quran. Riwayat lain menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membaca surat Toha dan Yasin 1000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ketika para malaikat mendengar hal itu, mereka berkata, alangkah berbahagia umat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada mereka. Alangkah berbahagia mereka yang memasukkan Al-Quran ke dalam hatinya atau menghafalnya. Masya Allah. Alangkah berbahagianya juga mereka yang membaca Al-Quran dengan lidah-lidah mereka. Banyak di luaran sana yang tidak bisa berbicara, ingin membaca Al-Quran. Tapi kita yang normal, bicara lantang, suara keras, tapi enggan membaca Al-Quran. Allah, semoga hati kita terketuk. Hadis lain berbunyi, barang siapa membaca surah Yasin semata-mata demi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang dahulu. Oleh sebab itu, bacalah ia untuk orang-orang yang sudah mati. Bacalah surah Yasin untuk orang-orang yang sudah meninggal. Sebuah riwayat menyatakan bahwa di dalam Taurat, surat Yasin dinamakan Mun'imah. Jadi surah Yasin itu di dalam kitab Taurat dinamakan Mun'imah. Kenapa? Karena ia membawa kebaikan dunia dan akhirat. Menghilangkan musibah dunia dan akhirat dan menjauhkan huru hara akhirat bagi pembacanya. Surat ini juga dinamakan Rafi'ah, Khafidah, yaitu mengangkat derajat orang-orang mukmin dan merendahkan derajat orang-orang kafir. Baginda Rasulullah SAW bersabda, hatiku ingin agar surat Yasin berada dalam setiap umatku. Jadi prioritaskan surat Yasin. Bacalah surah Yasin 1 kali dalam sehari, 2 kali dalam sehari. Gimana sempatnya kita? Bacalah surat Yasin. Karena Nabi Muhammad menginginkan di dalam hati semua umatku, katanya, untuk membaca surah Yasin. Barang siapa membaca surah Yasin setiap malam, kemudian malam itu ia meninggal dunia, maka ia mati syahid. Masya Allah. Hadis lain menyebutkan barang siapa membaca surat Yasin, ia akan diampuni. Barang siapa membaca ketika lapar, maka ia akan kenyang. Barang siapa membaca ketika sesat di jalan, maka ia akan kembali menemukan jalan. Barang siapa membacanya karena kehilangan hewannya, maka ia akan menempatkannya kembali. Barang siapa yang membaca karena khawatir makanannya kurang, maka makanan itu akan mencukupinya. Jika dibacakan kepada orang yang akan meninggal dunia, maka akan dimudahkan matinya. Jika dibacakan pada wanita yang sulit melahirkan, maka wanita itu akan mudah melahirkan. Masya Allah. Inilah keutamaan surah Yasin. Bacalah surah Yasin sesempat kita. Kalau bisa kita
prioritaskan, dipedulikan, dipentingkan gitulah pokoknya ya. Syekh Mukri rahmatullah alaih berkata, jika surah Yasin dibaca karena takut kepada raja atau musuh, maka akan dihilangkan ketakutannya. Nah, jadi ketika kita menghadapi sesuatu yang kemungkinan kita takut, seperti pekerjaan, menghadapi pekerjaan, takut gak diterima. Sebelum kita berangkat, sempatkan dulu membaca Al-Quran. Karena ketakutan itu seketika akan menghilang. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan barang siapa yang membaca surat Yasin dan As-Saffat pada hari Jumat. Nah, kebetulan sekarang hari Jumat. Lalu ia berdoa untuk suatu hajat, untuk suatu keinginan, maka akan dipenuhi hajat. Kebanyakan hadis-hadis ini diambil dari kitab Mazahirul Haq. Meskipun sebagian ulama membahas tentang kesohihan sebagian riwayatnya. Nah, inilah keutamaan surah Yasin. Bacalah, bacalah, bacalah. Mumpung kita masih diberikan kesehatan, bisa membaca. Yang gak bisa membaca, dengarkan. Banyak ya rekaman-rekaman sekarang. Dengarkan, ikutin. Ntar juga kalau kelamaan-lamaan, pasti bakal bisa terbiasa jadi hafal. Dengarkan. Barakallahu fikum.